Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh,
siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menanggapi panggilan dengan tanggung jawab. Pada hari ini, kita merenungkan dua bacaan penting yang mengajak kita untuk mengadakan refleksi mendalam tentang tanggung jawab pribadi dalam hidup beriman. Bacaan pertama dari kitab Yeskiel menekankan pentingnya pertobatan dan pertanggungjawaban individu. Allah tidak membedakan orang berdasarkan masa lalunya, tetapi memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat dan kembali kepadanya. Seorang yang berdosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh akan hidup, sementara yang benar tetapi mengabaikan panggilan untuk tetap hidup dalam kebenaran akan mati. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Bacaan Injil Matius menceritakan perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada para hamba. Setiap hamba diberikan talenta menurut kemampuannya, dan tanggung jawabnya adalah mengembangkan apa yang diberikan. Hamba yang tidak menggunakan talenta dengan baik mendapat kecaman, sementara hamba yang mempergunakan talenta dengan bijak mendapat pujian dan ganjaran. Saudara terkasih, dalam hidup kita, mungkin kita sering terjatuh atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun, seperti yang diajarkan dalam bacaan pertama, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tuhan senantiasa memberi kesempatan bagi kita untuk kembali ke jalannya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh dalam iman dan memperbaiki diri. Apakah kita membuka hati kita untuk pertobatan yang sungguh-sungguh dan memperbaiki cara hidup kita? Setiap kita diberi talenta, kemampuan, dan kesempatan oleh Tuhan
yang dapat berupa waktu, bakat, sumber daya, dan relasi. Seperti hamba-hamba dalam perumpamaan Injil hari ini, kita dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakannya dengan tanggung jawab. Apakah kita sudah memaksimalkan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama? Apakah kita menggunakan karunia-karunia tersebut untuk memperbaiki hidup kita dan memberi dampak positif bagi orang lain? Saudara-saudariku terkasih, hamba yang takut dan menyembunyikan talenta digambarkan sebagai orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Ketakutan seringkali menghalangi kita untuk bertindak. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk berani menggunakan apa yang Tuhan berikan, bahkan dalam ketidakpastian dan tantangan hidup. Dalam setiap langkah hidup kita, mari kita bertanya, apakah kita berani bertindak untuk kebaikan, ataukah kita lebih memilih untuk bersembunyi dalam ketakutan? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.